Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 4 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pemimpin dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, dan hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Kristuslah Guru yang diutus dari sorga. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Pikiran adalah milik terbaik yang ada pada kita. Tetapi itu harus dilatih dengan belajar, dengan renungan, dengan belajar di sekolah Kristus, pendidik terbaik dan paling benar yang pernah dikenal oleh dunia ini. Akulah roti hidup, pencipta, pemelihara, dan penopang hidup kerohanian yang kekal. Memakan dagingnya dan meminum darahnya berarti menerima dia sebagai guru yang diutus dari sorga. Percaya padanya penting untuk kehidupan rohani. Mereka yang makan pada firman itu tidak pernah lapar, tidak pernah haus, tidak pernah mengingini sesuatu yang lebih tinggi atau kebaikan yang diagungkan. Pengetahuan yang paling benar, yang paling mulia, terdapat dalam firman Allah. Dalam kesederhanaannya ada kefasihan lidah. Ada orang-orang yang akan menggenggam perkataan-perkataan orang-orang dunia yang disangka besar, dan menyukai cara-cara mereka mengucapkan perkataan sebagai sesuatu yang perlu dihormati dan dihargai. Engkau akan mendengar orang-orang meninggikan manusia, mengagungkan mereka yang disebut besar oleh dunia ini. Dalam melakukan ini, mereka kehilangan pandangan akan Kristus dalam firman itu. Bagi mereka, Dia bukanlah semua dan di dalam segala sesuatu. Yang pertama, yang terakhir, yang terbaik dalam segala sesuatu. Mereka itu perlu duduk dekat kaki Yesus dan belajar kepadanya, karena mengenal Dia dengan benar berarti hidup yang kekal. Alkitablah penuntun kita di jalan-jalan selamat yang membawa kepada hidup yang kekal. Allah telah mengilhami manusia untuk menulis apa yang akan menyatakan kebenaran kepada kita, yang akan menarik dan yang kalau dipraktekkan akan menyanggupkan si penerima memperoleh kuasa moral sehingga menjadi sederajat dengan tokoh-tokoh yang paling tinggi pendidikannya. Pikiran semua orang yang membuat firman Allah sebagai pelajarannya akan bertambah luas, jauh melebihi pelajaran yang lain manapun. Pelajaran inilah yang bersifat menambah kuasa pemahaman dan mengaruniai segala kuasa pikiran dengan tenaga yang baru. Dibawanya kita ke dalam perhubungan yang lebih rapat dengan segenap sorga, memberikan hikmat dan pengetahuan dan pengertian. Injil ini disesuaikan dengan makanan rohani, mengenyangkan selera kerohanian manusia. Di dalam setiap keadaan, itulah yang diperlukan oleh manusia. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Dalam pelajaran renungan pagi tanggal 2 Maret yang baru lalu, kita sudah belajar siapa guru ilahi kita, yaitu Yesus Kristus. Dan hari ini, lebih diteguhkan lagi bahwa Yesuslah guru yang diutus dari sorga. Roh Nubuat menyatakan dalam Christian's Education halaman 74 paragraf 1, "Guru dari sorga tidak kurang dari sosok anak Allah, datang ke dunia untuk mengungkapkan karakter Bapa kepada manusia, agar mereka menyembah Dia dalam roh dan kebenaran." Anak Allah yang adalah guru dari sorga, datang ke dunia ini untuk ungkapkan karakter Bapanya, supaya umat manusia menyembah Bapanya dalam roh dan kebenaran. Kemudian,
dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 50 paragraf 3 melanjutkan, Kristus adalah guru terbesar yang pernah dilihat dunia. Dia membawa pengetahuan kepada manusia langsung dari sorga. Jika disebut terbesar, artinya tidak ada yang lain, hanya Yesus guru terbesar kita. Dan Yesus sendiri yang bawa pengetahuan langsung dari sorga kepada kita. Masih dalam buku yang sama, Nyonya White menyatakan dalam halaman 259 paragraf 1 yang berbunyi, Kristus adalah guru terbesar yang pernah dikenal dunia. Dia datang ke dunia ini untuk mencurahkan sinar terang kebenaran agar manusia dapat memperoleh kelayakan untuk surga. Counsel to Parents, Teachers and Students halaman 259 paragraf pertama. Artinya, tidak ada yang lain, hanya Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 73 paragraf 3. Mereka itu perlu duduk dekat kaki Yesus dan belajar kepadanya karena mengenal Dia dengan benar berarti hidup yang kekal. Inilah pentingnya Yesus diutus ke dunia ini menjadi guru kita yang terbesar, karena mengenal Yesus dengan benar sama dengan hidup yang kekal. Sebab dengan mengenal Yesus maka kita mengenal Bapanya. Karena memang tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengungkapkan karakter Bapanya. Dan mengenal Bapa serta Anak adalah hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan, Fundamentals of Christian Education halaman 383 paragraf 3. Yesus Kristus adalah pengetahuan tentang Bapa, dan Kristus adalah guru besar kita yang diutus dari Allah. Kristus telah menyatakan dalam Yohanes pasal 6 bahwa Dia adalah roti yang diturunkan dari sorga. Ada hubungan antara guru yang diutus dari sorga dengan roti hidup yang turun dari sorga. Sebab baik guru terbesar dan roti hidup, kedua-duanya turun dari sorga. Karenanya, guru terbesar tersebut sama dengan roti hidup, dan memang Yesuslah roti hidup tersebut yang turun dari Bapa. Tidak heran renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 73 paragraf 2. Akulah roti hidup, pencipta, pemelihara, dan penopang hidup kerohanian yang kekal. Memakan dagingnya dan meminum darahnya berarti menerima Dia sebagai guru yang diutus dari sorga. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 51, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Lalu Yohanes 6 ayat 53 melanjutkan, Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Sebab memang manusia perlu makan dan minum agar hidup, dan untuk menerima kehidupan yang kekal kita harus makan roti hidup yang adalah daging dan darahnya Yesus, atau yang sama dengan hidupnya Yesus. Dan bila kita telah menerima dan atau memiliki hidupnya Yesus, itu sama dengan Yesus hidup di dalam kita. Karenanya Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 56, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah makna mendalam dari kutipan renungan hari ini. Yesus adalah roti hidup itu, dan bila kita memakan roti hidup tersebut, itu sama dengan memakan daging dan darah Yesus yang adalah hidupnya Yesus. Maka bukan kita lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Dan itulah hidup yang kekal. Nah, berdasarkan ayat berikut ini, Gereja Advent yang sekarang mengajarkan bahwa ada oknum yang lain yang disebut Allah Roh yang bukan Yesus, yang adalah juga guru bagi mereka. Yohanes 14 ayat 26 berkata, Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Roh Kudus adalah Sang Penghibur itu dan Dia juga mengajar serta mengingatkan. Karenanya Roh Kudus juga adalah guru. Nah, apakah ada satu guru atau dua guru? Ingat, Yesus disebut guru terbesar. Artinya tidak ada yang lain, hanya Yesus. Pertanyaan yang perlu direnungkan oleh kaum Trinitas adalah, apakah Allah Roh itu disebut juga roti hidup? Ini pertanyaan penting sebab ada hubungan antara guru yang diutus dari sorga dengan roti hidup yang turun dari sorga. Dan memakan roti hidup berarti menerima guru yang diutus dari sorga. Maka jawabnya adalah, Allah Roh itu bukanlah roti hidup. Tidak ada catatan dalam Alkitab yang menyatakan Allah Roh adalah roti hidup. Dan karena Dia bukan roti hidup, maka Allah Roh bukan guru yang diutus dari sorga. Roti hidup adalah Yesus, dan Dialah guru terbesar yang diutus dari sorga. Sebab dengan memakan daging dan meminum darahnya, itu menerima Yesus sebagai guru terbesar yang diutus dari sorga. Karenanya, Roh Kudus yang disebut penghibur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ingat kembali kutipan berikut dalam manuskrip 1 tahun 1903, paragraf 13, yang berkata, biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dia adalah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri dan bukan Allah Roh. Karenanya jelas bahwa hanya Yesus guru kita yang sejati. Dialah guru terbesar kita. Yesuslah guru yang diutus dari sorga untuk menyatakan Bapa kepada kita agar kita mengenal Bapa melalui anaknya. Sebab mengenal Bapa dan anak adalah hidup yang kekal. Inilah pentingnya memiliki Yesus sebagai guru kita, dan memang Dialah guru yang diutus dari sorga oleh Bapa kepada kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pagi hari ini, bahwa Kristuslah satu-satunya guru yang diutus dari sorga. Dan Dia mengajar kami saat ini melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Terima kasih Bapa, oleh karena itu kami mohon curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, agar memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, mengajarkan kami akan kebenaran yang telah Yesus nyatakan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.